Om Swastiastu. Halo, pada kesempatan kali ini saya Imade Andi Prayoga bersama rekan saya Iketut Ali Dharma Putra akan membawakan materi mengenai filsafat pendidikan yang dimana terdapat 6 bagian yang akan kami bahas. Yang pertama merupakan pengertian filsafat pendidikan disusul dengan hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, dan ketiga pandangan filsafat mengenai pendidikan, dan keempat manfaat dari filsafat pendidikan, yang kelima macam-macam filsafat pendidikan, dan yang terakhir atau poin keenam merupakan tujuan dari filsafat pendidikan. Nah, untuk poin pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yakni filsafat dan pendidikan. Dan kata filsafat tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari urat kata philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dan kemudian terdapat kata pendidikan yang merupakan usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dan mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses untuk membangkitkan jiwa atau membangkitkan potensi yang terpendam dalam diri peserta didik. Yang kemudian pengertian dari filsafat pendidikan merupakan muara ide dari berbagai fungsi atau kebutuhan utama pendidikan seperti modal pembelajaran dan berbagai aspek lainnya yang dibutuhkan untuk melanjutkan keilmuan pendidikan. Baik, berikutnya terdapat pengertian menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama saya akan membacakan mengenai pengertian menurut Al-Saibadi, yang menurutnya filsafat pendidikan adalah aktivitas yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi jalan sebagai untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang dapat diupayakan untuk mencapainya. Dan kemudian terdapat pengertian dari John Dewey. Menurutnya, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik mengangkat atau menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan yang kita sebut dengan emosional, menuju tabiat manusia yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada menurut Iman Baranadib. Menurutnya, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan bagi filsafat pendidikan itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu aplikasi atau suatu analisis dari filosofis terhadap bidang pendidikan. Itu menurut Iman Baranadib. Dan kemudian terdapat hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara filsafat dan pendidikan sangatlah erat, yang dimana dapat kita lihat di proses pendidikan zaman sekarang. Dan juga mereka saling terikat antara satu dengan lainnya. Dan kuatnya hubungan tersebut disebabkan karena dua disiplin tersebut menghadapi problema filsafat secara bersama-sama. Dan kemudian, di sini saya akan membahas mengenai hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Yakni, yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan untuk menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Yang kedua terdapat fungsi dari filsafat memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dan dengan kehidupan dunia nyata. Ini dapat disimpulkan bahwa filsafat itu menjadi suatu acuan untuk para ahli atau seorang untuk menentukan jalan mereka, untuk menentukan pola pikir mereka. Dan kemudian filsafat yang ketiga, dalam artian ini filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan, yang dimana teori dan ilmu itu berbeda.
Yang kemudian pandangan filsafat dengan pendidikan. Nah, sekarang kita sudah berada di poin ketiga mengenai pandangan filsafat dengan pendidikan. Baik, filsafat sendiri mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis, sehingga menjadikannya manusia dapat berkembang. Maka dalam hal semacam ini telah dituangkan dalam sistem pendidikan agar terarah untuk mencapai pendidikan yang baik. Dan kemudian penuangan pendidikan atau pemikiran ini dituangkan dalam bentuk kurikulum, yang dimana seperti kita ketahui dalam proses pendidikan, kurikulum merupakan suatu patokan yang digunakan oleh sekolah-sekolah atau instansi dalam menyusun suatu proses pembelajaran. Dengan kurikulum ini, sistem mengajarnya dapat terarah dan lebih dapat mempermudah peserta didik dalam penyusunan pengajaran yang akan diberikan. Nah, di sini juga pendidik dimudahkan dalam menentukan apa yang harus mereka ajarkan kepada peserta didik dan tidak semena-mena menuangkan materi mentah kepada peserta didik tersebut. Baik, itu merupakan pengertian filsafat. Sekian dari presentasi saya. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iketut Aldi Dharma Putra. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Andi. Perkenalkan, nama saya Ketut Aldi Dharma Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu manfaat filsafat pendidikan. Nah, untuk pertama, manfaat filsafat pendidikan menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah ilmu yang dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat pendidikan ini, maka setiap peneliti yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Yang kedua, ada menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan, di mana dengan menggunakan prinsip filsafat ini kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan, mengapa pendidikan itu perlu, dan bagaimana melaksanakan pendidikan. Dan yang ketiga ada menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan pengabdian dari setiap insan pendidikan akan menjadi jelas. Dan hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengimplementasian mengenai filsafat pendidikan. Selanjutnya ada penentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Hal ini akan mempermudah mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh materi dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan juga usia mereka dengan cara pembuatan kurikulum ajar. Selanjutnya yaitu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Dengan manfaat filsafat pendidikan, maka pemahaman dan arti keseluruhan mengenai apa itu pendidikan akan menjadi lebih jelas dan membuat siapapun akan menjadi lebih paham mengenai dunia pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tentu saja sejalan dengan manfaat lainnya dari filsafat pendidikan, yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan juga kualitas dari para tenaga pendidik. Materi kelima yaitu macam-macam filsafat pendidikan. Macam-macam filsafat pendidikan, ada yang pertama itu ada aliran progresivisme. Aliran yang memperdapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada masa mendatang. Pendidikan yang satu ini bertujuan untuk mengasah kreativitas berinteraksi dengan alat atau lingkungan yang berbeda dengan proses perubahan. Yang kedua ada esensialisme, aliran esensialisme. Aliran ini didasarkan oleh nilai kebudayaan.
yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Tujuan aliran ini membentuk kepribadian, bahagia dunia, dan hakikat isi pendidiknya, mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala yang menggerakkan kehendak manusia itu sendiri. Dan selanjutnya ada aliran perennialisme, yaitu aliran yang mengandung kepercayaan filsafat yang berpengaruh teguh pada nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme ini berpendapat yaitu mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tujuan yang utama dari filsafat. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionisme, suatu aliran yang berusaha merombak atas susunan hidup kebudayaan yang corak modern. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia adalah tugas semua manusia, karena pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual sehat melalui pendidikan yang tepat. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme. Aliran ini pada hakikatnya merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki serta dihadapinya. Selanjutnya, aliran idealisme. Aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengagungkan jiwa. Nah, yang terakhir ada tujuan filsafat pendidikan, materi ke-6. Dalam setiap hal atau ilmu, tentu memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing, baik itu untuk tujuan individu maupun perorangan. Berikut ini adalah tujuan dari filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, menjadikan seorang lebih mampu mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua ada mendorong untuk dapat menjadi orang yang mampu berpikir sendiri dalam suatu persoalan. Yang ketiga ada dengan filsafat pendidikan, seorang mampu memberikan dasar-dasar tentang pengetahuan atau ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Dan yang terakhir ada menjadikan diri menjadi individu yang mandiri berkat pengetahuan yang didapat dari pendidikannya itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan para penonton. Di sini kalau ada teman-teman yang kurang mengerti tentang materi yang sudah kita paparkan, teman-teman bisa tanya kembali kepada kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi Santi.